Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan pada Sabat ini karena satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangannya. Sebelum saya menyampaikan firman ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu saat ini memohon kasih karunia-Mu, khususnya Roh Kudus Tuhan yang dapat memimpin kami untuk mengerti, memahami akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di zaman yang penuh dengan tantangan sekarang, kita membutuhkan satu perlindungan yang dekat dengan kita, yang dapat kita miliki, oleh karena memang hari-hari ini sangat dahsyat. Pengalaman beberapa waktu dalam sejarah dunia ini, adanya penganiayaan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Berulang kali terjadi. Sejak umat Tuhan ada di atas dunia ini, tidak sedikit yang sudah menjadi korban penganiayaan, korban pembunuhan, diskriminasi, penyiksaan, bahkan sampai kepada kematian. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar pada siang ini apa yang menjadi pegangan kita di dalam menghadapi situasi seperti itu. Dalam Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara-saudara, kita perlu kembali kepada firman Allah. Umat Allah dituntun kepada Alkitab sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa penipuan yang luar biasa dari roh kegelapan. Setan menggunakan setiap sarana untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan dalam mengenai Alkitab. Saudaraku, jangan salah. Berkali-kali, hampir di setiap era di atas dunia ini, setan berusaha untuk memudarkan firman Allah ini dari pandangan manusia. Ada pernah kejadian Alkitab dibakar, di berbagai tempat orang tidak boleh belajar firman Tuhan, tidak boleh menyanyi, tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa. Saudara yang kasih, ada banyak cara setan. Dia menggunakan usaha yang paling keras dalam perjuangan yang terakhir untuk melawan Kristus. Dan itu sekarang digelar di hadapan saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih, antikristus akan melakukan pekerjaannya yang mengherankan di depan mata kita. Dan pemalsuan itu begitu mirip dengan aslinya, sehingga kadang-kadang mustahil bagi kita untuk membedakan, kecuali itu sebabnya perlu sekarang ini saudara baca Alkitab. Kembali kita kepada Alkitab. Pengetahuan dunia ini semakin canggih. Saudara-saudaraku, ingat, tanpa pengetahuan yang benar tentang kitab suci kita akan menjadi sesat. Itulah sebabnya Yesus pernah berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting Alkitab itu dalam hidup kita. Pada waktu Yesus di padang belantara, dia dicobai oleh setan. Di dalam kelaparan yang sangat, Yesus sudah sangat lapar. Di sana setan datang untuk mencobai dan berkata, kalau engkau benar-benar anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Tapi ada tertulis, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, Alkitab adalah satu perlindungan bagi kita. Sekiranya kita mau berusaha menuruti semua perintah Allah, ini akan ditentang dan dicemooh, ya. Dan kita hanya bisa berdiri kecuali kalau kita berada di dalam pertolongan Tuhan. Saudaraku, agar dapat menanggung pencobaan yang datang,
Kita harus mengerti apa sebenarnya kehendak Allah. Dan kita bisa temukan kehendak Allah itu di dalam kitab ini, di dalam firman ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran Alkitab, perhatikan kalimat ini, yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Saudaraku, kalau kita tidak kaya dengan firman ini, kalau kita nggak dibekali dengan firman ini, kita akan menjadi orang yang tidak dapat bertahan menghadapi pertentangan yang besar. Ini apa dikatakan oleh firman Tuhan, akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Saudaraku, ini segera akan tiba. Pertanyaan ini harus menjadi pertanyaan saudara dan saya. Apakah kaki kita berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah yang tidak berubah itu? Apakah kita bersedia berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Karena Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus dan penurutan kepada perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hari ini adalah hari penentuan, saudaraku. Amaran Tuhan, apa dikatakan di dalam buku Kemenangan Akhir? Di sini dikatakan, pada waktu Allah mengirimkan amaran-amaran penting kepada manusia, yang digambarkan sebagai yang diumumkan oleh malaikat kudus yang terbang di tengah-tengah langit. Allah menuntut setiap orang dikaruniai dengan kuasa pertimbangan untuk mengindahkan amaran itu. Jadi saudaraku, kita sedang diamarkan, saudara. Jangan sampai mata kita tertutup, telinga kita tertutup, hati kita tertutup. Apa yang terjadi pada zaman akhir? Dikatakan di sini dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Tetapi sangat banyak orang memalingkan telinganya. Daripada mendengarkan kebenaran, mereka berpaling mendengarkan cerita-cerita dongeng. Rasul Paulus berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan menjadi rahasia lagi. Ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi dikala kita berbicara kebenaran, mereka mulai memalingkan telinganya. Mulai mengatakan tidak begitu penting. Mulai mengatakan bosan. Mulai mengatakan, oh itu sudah pernah kami dengar. Tidak lagi menjadi hal yang serius, saudara. Ingat di zaman Yesus, ketika Kristus datang mengucapkan firman kehidupan itu, orang-orang biasa justru datang dengan gembira mendengarkan. Orang banyak di antara imam-imam, penguasa-penguasa ada yang percaya kepadanya. Tetapi perhatikan baik-baik, saudara. Imam-imam besar, pemuka-pemuka bangsa justru bertekad untuk mempersalahkan dan menolak ajarannya. Saudara yang kasih, mari kita memeriksa diri kita saat ini. Sebab ada banyak orang yang walaupun mengaku sebagai umat Tuhan, mungkin juga sebagai seorang pelayan dalam pekerjaan Tuhan, tetapi dia lebih menunjuk kepada jumlah kekayaan, lebih menunjuk kepada popularitas mereka sendiri, serta memandang rendah kepada para pembela kebenaran. Kenapa? Karena hanya segelintir, miskin, tidak populer, dan mempunyai satu iman yang memisahkan mereka dari dunia. Saudara, waktu saya baca tulisan ini dari Kemenangan Akhir halaman 627. Bukankah itu yang terjadi di zaman kita sekarang? Orang lebih banyak cenderung melihat kekayaan, melihat kepada jumlah, melihat kepada popularitas. Gantinya, mereka
datang membela kebenaran. Justru orang yang membela kebenaran segelintir itu mereka kucilkan, saudara. Saudaraku, banyak orang beragama sekarang hanya ikut-ikutan, tidak punya pendirian. Sering saya mengajar Alkitab. Dan bila mana Alkitab ini kita sudah perkenalkan baik-baik, dikatakan begini, walaupun Alkitab penuh dengan amaran terhadap guru-guru palsu, banyak yang bersedia menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepada pendeta. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Sekalipun akal dan hati nurani mereka sudah diyakinkan, tapi sekarang jiwa mereka ini tertipu, tidak berani berpikir berbeda dari pendeta mereka. Ini pengalaman saya banyak. Berapa kali saya ber-KKR di berbagai tempat, di berbagai pulau yang ada di Indonesia ini yang saya sudah jalani. Di saat-saat kita mau mengambil keputusan untuk terima kebenaran ini, firman Tuhan ini, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tinggal sedikit lagi. Tetapi ada banyak jiwa yang tertipu, tidak berani mengambil keputusan. Mereka tidak mau berbeda dengan para pimpinan mereka sebelumnya. Saudara yang kasih, mereka mengorbankan keyakinan mereka demi kesombongan, dan sekarang justru menjadi prasangka buruk kepada orang lain. Saudara yang kasih, kebenaran dan kemuliaan Allah itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Mustahil bagi kita menghormati Allah oleh pendapat-pendapat kita yang salah, sementara Alkitab ada di dalam jangkauan kita. Banyak orang yang berpendapat bahwa tidak menjadi soal yang seorang mempercayai asal kehidupannya benar. Ini seringkali saya dengar, saudara. Statement seperti ini, Pak Pendeta, ngapain ke gereja? Di sana hanya gosip, orang bicarakan kekurangan orang lain. Lebih baik seperti saya ini, enggak mengganggu orang. Yang penting saya baik-baik saja. Saudara, banyak orang seperti ini. Ingat, banyak yang berpendapat bahwa tidak jadi soal apakah seorang percaya. Yang penting hidupnya baik-baik saja. Tetapi hidup itu tidak dibentuk oleh kepercayaan atau iman. Saudara-saudara yang kasih, Allah telah memberikan kepada kita firman. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya adalah maut. Amsal 16 ayat 25. Jadi kita ini tidak cukup hanya memiliki niat yang baik. Tidak cukup hanya melakukan apa yang kita pikir adalah benar, atau apa yang dikatakan pendeta adalah baik. Saudaraku, kita sedang dipertaruhkan jiwa kita dan harus menyelidiki Alkitab untuk diri kita sendiri. Ini tantangan bagi kita semua, saudara. Adalah tugas utama yang tertinggi dari makhluk yang rasional yang mempelajari Alkitab. Apa itu kebenaran? Kita harus mempelajari Alkitab itu dengan tekun setiap hari, sehingga dengan doa penuh dengan penyerahan kita boleh membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Saudara yang kasih, apa metode yang benar pada waktu kita belajar firman ini? Dalam Kemenangan Akhir halaman 630 dikatakan, kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab, mengarahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat kita fahami sebagai manusia fana. Namun kita tidak boleh lupa bahwa penurutan dan kepatuhan seorang anak adalah roh yang benar seorang pelajar. Jadi waktu kita baca firman ini, saudara, ini bukan sekedar pengetahuan, tapi di sana kita diajarkan untuk berbuat, untuk bertindak, untuk berbuah. Saudara-saudara yang kasih, jangan pernah mempelajari Alkitab ini tanpa permintaan doa. Kenapa? Seperti Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 18 katakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kita perlu berdoa, saudaraku. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa belajar sungguh-sungguh Alkitab, malaikat-malaikat ada di sekeliling kita.
pada waktu yang sangat diperlukan, malaikat itu akan menolong kita, membawa ingatan kita kepada seluruh kebenaran yang diperlukan. Dan dengan demikian, ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Yesaya 59 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kasih, dengan bergantung kepada Allah di dalam doa, dengan kerinduan sungguh-sungguh untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus datang dalam roh kerendahan hati, dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang aku ada yang agung itu dari Allah kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang tidak mengerti Alkitab? Tolong didengarkan ini. Salah satu alasan mengapa orang waktu baca Alkitab tidak mengerti adalah karena mereka tidak mempunyai pengertian yang jelas mengenai firman. Karena mereka menutup mata kepada kebenaran yang mereka tidak suka mempraktekkannya. Jadi waktu dia baca Alkitab itu, hanya yang menyenangkan hatinya yang dia mau lakukan. Pada waktu di sana ada larangan, waktu di sana ada teguran, dia tidak suka. Itu sebabnya dikatakan tadi, dia tutup matanya terhadap itu. Dan itu kita alami sekarang ini. Ada banyak orang menjadi buta rohani. Oleh karena mereka menutup matanya, menutup hatinya, bila mana firman itu sudah mulai mengoreksi dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan bagi kita pada hari Sabat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Biarlah kita setiap hari rasa haus belajar firman Tuhan. Dan waktu kita membaca firman itu seolah-olah ada suara dari langit yang sedang berbicara kepada saudara, suara Tuhan sendiri. Sehingga kita menerima kebenaran itu dengan rendah hati, dengan satu sukacita, dan kita mempunyai satu kerinduan yang besar untuk melakukan akan firman ini. Saudaraku, berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, hari Tuhan sudah dekat. Alkitab ini adalah pelindung bagi kita pada saat kita berada di dalam bahaya. Karena waktu kita sedang digoda, waktu kita sedang dianiaya, waktu kita sedang berada dalam kesulitan, kita mengingat janji Tuhan, firman ini akan menjadi penghiburan, akan menjadi kekuatan, sehingga kita tidak pernah bertindak yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar ini boleh menolong kita. Sekarang waktunya membaca Alkitab, karena itu adalah perlindungan buat kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkaulah yang mengaruniakan bagi kami firman-Mu. Biarlah firman ini dekat di hati kami, di mulut kami, di tangan kami, di pikiran kami. Sehingga kami ya Tuhan siap menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan. Bahkan masa kesukaran, masa penganiayaan, godaan yang besar. Oleh karena firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Bapa di sorga, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau angkat tangan-Mu untuk memberikan berkat kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.